Halo semuanya, damai, sukacita, damai, sejahtera. Shalom, shalom, shalom. Di live hari ini kembali Pastor menyapa saudara-saudara sekalian untuk membantu penguatan dan doa-doa bagi seluruh pemirsa sekalian. Selamat datang, selamat masuk di minggu yang baru, selamat hari Senin hari ini, dan selamat berbagi. Ayo silakan berbagi, ajak tamu, ajak teman, ajak rekan, ajak kenalan, ajak subscriber untuk sama-sama join di live ini. Sambil di TikTok dibantu tap-tap layar supaya Bapak Ibu sekalian ikut memeriahkan live streaming ini dan sama-sama BBT, bagi-bagi tugas melayani. Halo semuanya, shalom. Ayo sekarang di-share, dibagikan, dibantu tap-tap layarnya. Kita meriahkan doa live ini dan semarakkan dengan jiwa-jiwa halo yang datang memuji Tuhan Yesus Kristus. Amin. Cayo, Ciara, shalom semuanya. Yesus Tuhan yang kuandalkan dalam hidupku ini. Tuhan, kami bersyukur karena sampai hari ini kasih-Mu begitu nyata dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Amin, amin. Hidup kita oleh karena anugerahnya. Ku hidup karena anugerahnya. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cintanya. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan deh, jangan tinggalkan kami. Engkau alasan selama kami hidup. Puji Tuhan. Pujian ini sangat menguatkan dan memberikan kita sebuah pengharapan. Tuhan Maha Hadir dan tidak meninggalkan kita semuanya. Amin, amin. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, hore, selamatkan hidupku semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan Andi. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang
erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Tuhan adalah Bapa yang baik. Tuhan tidak pernah melepaskan kita dari kasih-Nya. Seringkali kita yang malas, kita yang jenuh, kita yang tawar hati. Namun kasih selalu menyala bagi setiap kita. Angkat tanganmu yang percaya, kasih Tuhan mengalir melimpah-limpah atas setiap kita. Amin. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Puji Tuhan, puji Tuhan. Semua kita merasakan kebaikan Tuhan ya. Amin. Ya, dibantu tap-tap layar, di-share, dibagikan. Pujian ini selalu menguatkan kita semuanya. Halo, selamat bergabung yang pertama kali datang. Ini live untuk doa buat saudara dan penguatan bagi saudara yang sedang khawatir, yang dalam pergumulan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kami hidup dalam anugerah-Mu Tuhan. Kami hidup dalam anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Puji Tuhan. Tuhan, Engkaulah alasan selama kami hidup. Kami bersyukur banget. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Oh, Yesus,
pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kami hidup oleh karena percaya. Orang yang percaya tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Orang yang percaya tidak akan bimbang. Orang yang percaya hatinya teguh dan berkata, Tuhan, aku percaya Engkau yang memegang seluruh hidup kami. Yesus Tuhan, ini doa dan harapan kami padamu. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus alasan selama ku hidup. Yesus alasan selama ku hidup. Terima kasih, puji Tuhan. Terima kasih yang sudah support pelayanan ini, yang sudah membagikan, yang sudah bantu tap-tap layarnya. Puji Tuhan. Siapa yang terberkati, silakan dibagikan, silakan di-share, silakan di tap-tap layarnya, dan kita sambil siapkan hati untuk mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan selalu menolong kita semuanya. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan menyembuhkan. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu
menolongmu. Sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinnya. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongmu. Yesus menyembuhkanku, Yesus sembuhkanmu. Percayalah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan, Engkau sangat besar. Musim akan selalu berlalu, berganti, namun kasih Tuhan tetap abadi bagi setiap Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan. Percayalah, Tuhan selalu menolongku, selalu menolongmu. Biopsinya hasilnya baik ya, sakitmu hasil ceknya normal ya, tubuhmu diberkati sehat ya. Percayalah, ada pertolongan Tuhan. Dan saat ini buka hatimu, bukalah tanganmu, katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menolongmu. Yesus menyembuhkanku, Yesus sembuhkanmu. Percayalah, Yesus menyembuhkanku, Yesus sembuhkanmu. Aku percaya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Pujian bagi nama Tuhan, meneduhkan hati setiap kita. Amin, amin. Halo semuanya, shalom, 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 shalom. Marilah kita siapkan hati mendengarkan sabda firman Tuhan di Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan hari ini untuk saudara-saudara yang sedang khawatir, yang sedang takut akan hidupmu, keseharianmu. Firman Tuhan untuk Anda, untuk menguatkan Bapak Ibu sekalian. Marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda firman Tuhan, supaya kita jadi orang tidak lagi takut akan penghidupan, keseharian, termasuk masa depan kita. Ada firman Tuhan datang kepada kita. Saya akan bacakan bagaimana firman Tuhan datang kepada Daniel, seorang hamba Tuhan yang sedang takut. Dan di sana kita akan mendapat rema bagaimana kita hidup dan kita percaya pada Tuhan Yesus.
Kitab Daniel pasal 10 ayat 18 sampai ayat 19. Ini ketika Daniel sedang takut, firman Tuhan datang lewat malaikat Tuhan. Malaikat Mikael datang kepada Daniel dan berkata, demikianlah firman Tuhan Yesus, Daniel 10 ayat 18 sampai 19. Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan, memberi penguatan kepada Daniel. Ayat 19 berkata, hai engkau yang dikasihi, janganlah takut. Ayo ketik rame-rame, ucapkan dengan kuat-kuat, janganlah takut, janganlah takut. Saat Daniel hamba Tuhan takut, Tuhan utus malaikatnya berkata, janganlah takut. Saat engkau sedang takut dan khawatir, cemas saat ini, Tuhan mengutus anaknya, Andi Simon, untuk mengingatkan saudara, janganlah takut. Dan saudara yang sudah dengar firman ini, ketik rame-rame dan patkan di hatimu untuk tidak takut dengan situasi-situasi yang engkau hadapi ini. Lakukanlah yang benar, engkau akan hidup. Orang benar hidup itu dikuasai kebenaran dan bukan ketakutan. Orang benar dipimpin oleh kedamaian dan bukan kegelisahan. Ketika rame-rame, janganlah takut, janganlah takut, janganlah takut, janganlah khawatir, janganlah cemas. Malaikat datang dan berkata, janganlah takut, sejahteralah engkau. Jadilah kuat, ya jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat. Aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberi aku kekuatan. Saat Daniel lemah, malaikat kuatkan dia. Saat dia dengar firman Tuhan, dia berkata, aku tidak takut lagi, aku kuat. Ingat loh, kata-katamu itu ada kuasa. Kata-katamu itu adalah wujud representatif apa yang akan engkau lakukan. Apabila engkau berkata, aku tidak takut, maka ada hormon rasa percaya yang positif dalam hidupmu yang akan mengayunkan langkahmu untuk berjalan masuk di hari yang baru ini. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, ucapkan dengan mulutmu, saya tidak boleh takut lagi dengan situasi ataupun paranoid, ataupun ada itu penyakit apa namanya yang membuat itu gelisah, cemas, psikosopatis kalau tidak salah namanya itu, susah tidur. Ucapkan sekarang, saya tidak takut lagi, saya tidak takut lagi. Ada kuasa saat engkau berucap, ada kuasa yang keluar dari mulutmu waktu engkau berkata, saya tidak boleh takut lagi. Apapun di dunia ini tidak ada yang bisa memisahkan kasih Tuhan dari Anda dan saya. Percaya, katakan amin. Ucapkan itu karena ada kuasa di mulut Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya ajak kita melihat kitab Yoel. Kitab Yoel pasal 2 ayat 18 sampai 19. Ya. Yoel pasal 2
ayat 18 sampai 19. Di sini Bapak Ibu sekalian, Tuhan kasih tahu Tuhan itu cemburu karena tanahnya. Ketakutan manusia itu apa? Takut tidak punya makan, takut masa depan, sehingga mereka itu banyak mengabdi kepada tanah. Itu kerja, memberhalakan tanah untuk mencari nafkah katanya, mencari uang. Jangan sampai engkau menjadi budak dewa Mamon. Tuhan itu cemburu. Tuhan ciptakan kita supaya kita menyembah Tuhan, bukan tanah. Apapun alasannya, untuk sesuap nasi kah, atau untuk hidup kah, sehingga saudara sampai melupakan Tuhan. Jangan lagi ya, jangan ya dek ya, jangan ya kakak ya. Ayo kita melihat, mendengar apa yang membuat Tuhan cemburu. Menurut Yoel pasal 2, 18-19. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan ia belas kasihan kepada umatnya. Jadi saudara-saudara, Tuhan itu cemburu kalau umatnya hanya mencari penghidupannya sendiri karena dikejar rasa takut. Datang sama Tuhan, Tuhan sanggup memberkati engkau. Jangan khawatir lagi ya. Sampai-sampai Yoel bilang begitu loh. Tuhan jadi cemburu karena tanahnya, tetapi Tuhan itu mengasihi umatnya. Ayat 19, Tuhan menjawab katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Amin. Amin. Kamu akan kenyang memakannya, Bapak Ibu sekalian, ya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Ini janji Tuhan buat umatnya, bukan buat tanah, buat umatnya. Kalau tanah saja subur dipelihara Tuhan, masakan saudara yang Tuhan katakan, aku berbelas kasih kepadamu. Kenapa kita takut? Tanah aja itu subur kalau diberkati Tuhan. Saudara juga demikian, engkau itu sehat karena berkat Tuhan. Amin. Amin. Sekarang kita lihat ayat 21. Yoel 2 ayat 21. Ya, ayat 21 berkata, jangan takut hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Di sini saudara, saya mendapat rema, saudara praktekkan. Kita punya otoritas, kalimat mulutmu ada kuasa, ucapkan buat tanah. Jadi tanah itu juga bisa kita perintah. Tanah itu bisa kita ucapkan kalimat-kalimat positif, dan dia bisa merespon. Dari mana pernyataan ini? Ayat 21. Jangan takut hai tanah. Kalau ada kesaksian-kesaksian bagaimana setelah kita doakan, kita memberkati tanah, tanahnya subur, tanahnya yang kering menjadi diberkati,
tanahnya yang tidak laku dijual laku. Ini satu rema buat kita. Di mulutmu ada kuasa. Waktu engkau sudah terima firman Tuhan, engkau tidak takut lagi, maka engkau mulai mengubah cara doamu, mengubah caramu berucap. Contoh misalnya tanah. Jangan takut, hai tanah, tanah yang kering diberkati. Tempat usahamu contohnya, tempat usaha yang sepi diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus ada otoritas. Daripada engkau mengeluh, lebih baik engkau ubah caramu berdoa. Ada otoritas di setiap perkataanmu. Ucapan doamu ada otoritas. Hai tanah, jangan takut. Ya, jadi tanah pun juga diperintah. Hai pekerjaan-pekerjaan yang baik, datang kepadaku. Hai yang buruk, enyahlah. Perintah. Dan yang bisa buat ini adalah orang-orang yang tidak takut. Kalau orang-orang yang dihantui rasa takut, nggak bisa dia ngapa-ngapain. Mau ini cemas, mau itu khawatir, mau buat ini takut. Engkau harus bebas. Dan saat saya doa tadi, banyak di antara saudara dilepaskan dari rasa takut dan khawatir. Setelah ini saya doakan lagi, karena firman Tuhan datang untuk membuat engkau merdeka dari rasa takut dan khawatir, sehingga saudara bisa memperoleh kemenangan yang Tuhan Yesus janjikan kepada setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Amin, amin. Ketika rame-rame, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Wah, rame banget ini. Jangan takut. Jangan takut. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sekarang saya ajak saudara lihat, masih di Yoel ayat 22. Rema berikut ini mungkin saudara sebagian menjadi jawaban pertanyaan selama ini, tetapi sebagian mungkin akan bertanya-tanya kembali, ya. Yoel 2 ayat 22. Saya bacakan ya. Kitab Yoel pasal 2 ayat 22. Jangan takut, hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Sama ya tadi ayat 21, tanah diberkati, ya. Padang gurun, namanya padang gurun itu kan gersang, tetapi ada kuasa dalam kata-kata orang benar. Padang gurun yang gersang itu menghijau. Pohon yang kering menghasilkan buahnya. Keren banget. Pohon ara dan pohon anggur memberikan kekayaannya. Puji Tuhan. Nah, yang saya mau sharing sedikit ini di ayat 22 bagian A. Jangan takut, hai binatang-binatang di padang. Jadi dia ucapkan kepada binatang-binatang jangan takut. Artinya apa? Hewan-hewan, binatang-binatang juga bisa mengerti apa yang kau ucapkan ketika engkau berkata, jangan takut. Wow, ada kuasa. Engkau berkata kepada tanah, tanah pun merespon. Engkau bicara kepada hewan, binatang-binatang di padang,
mereka pun merespon. Engkau bicara pada masalahmu, masalahmu akan merespon. Engkau bicara pada jiwamu, jiwamu akan merespon. Jangan takut, percaya saja hidupku, pelayananmu, keluargamu, penginjilanmu yang engkau kerjakan dalam pimpinan Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Kenapa kita nggak boleh takut, Bapak Ibu sekalian? Karena apa yang kau takuti itu akan menimpa engkau. Maka pentingnya kita berdoa memberkati tanah, memberkati hewan-hewan yang di antara saudara. Pastor, tiba-tiba dogiku, anabulku sakit. Ucapkan kalimat berkat. Sehat, sembuh. Maka itu akan ada sesuatu yang ilahi terjadi. Ingat toh di dalam firman Tuhan, Injil Matius pernah berkata, Matius 18 ayat 18 dan 20 berkata, bahwasanya apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Jadi setiap kata-kata yang kau ucapkan, tidak ada satupun kata yang tidak mengandung makna. Jadi setiap kata-kata itu tidak sia-sia. Ucapkanlah kata-kata yang bermakna, powerful, yang positif, yang membangun. Bukan sandungan dan bukan kata-kata yang melemahkan. Ucapkan kalimat itu kepada pekerjaanmu. Ucapkan kalimat-kalimat berkat untuk hewan piaraanmu. Banyak kesaksian, cuma saya nggak expose. Bagaimana anabul, dogi, ya, yang sudah sakit, mereka ucapkan kalimat-kalimat berkat, sembuh. Jadi ini mungkin pecinta anabul, wah terberkati banget. Tapi mungkin yang tidak pecinta doggy lover ini, ada-ada aja firman ini kok aneh-aneh, kok kita ngomong ke binatang. Ini rema yang kita baca, artinya kata-katamu itu bukan hanya setan yang bisa dengar, binatang juga bisa tahu, tanah juga bisa merespon. Dinding aja bisa dengar. Maka janganlah ucapkan apa yang kau takutin, tapi bicarakanlah apa yang kau yakini. Amin. Amin. Karena kalau saudara takut, maka apa yang kau takuti itu akan datang menimpa engkau. Dan ajaran tentang ini sudah dialami oleh Ayub. Tercatat di dalam kitab Ayub pasal 3 ayat 25 sampai ayat 26. Coba kita lihat kitab Ayub pasal 3 ayat 25 sampai 26. Puji Tuhan. Apa kata firman Tuhan yang tertulis di sana? Karena apa yang kutakutkan itulah yang akan menimpa aku. Dan apa yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Maka kita jangan takut. Ya, sekali lagi ketik rame-rame, jangan takut. Karena apa yang kau takutkan itu akan datang menimpamu. Kenapa kita nggak boleh takut? Karena apa yang kau takuti itu akan menimpamu. Saudara mau ditimpa ketakutan, mau ditimpa hal yang ngeri, mau ditimpa rasa khawatir yang menjadi sesuatu yang suram yang kau bayangkan, nggak mau. Takut. Maka jangan takut. Karena apa yang kau takuti
Firman Tuhan memberikan kita sebuah pengajaran. Apa yang kau takuti itu akan menimpa engkau. Apa yang kau cemaskan itu yang akan mendatangi engkau. Ayat 26, aku tidak dapat tenang, aku tidak tenteram, aku tidak dapat istirahat, dan kegelisahan yang timbul. Inilah ganjaran orang yang takut banget. Makasih dapat penghargaan dari TikTok karena rame banget ini. Bayangkan live doa pagi ini sampai jutaan orang. Wow. Sekali lagi bahwa orang-orang yang dikuasai ketakutan atas hidupnya, atas intimidasi kesehariannya, itu mereka apa? Tidak tenang hidupnya, tidak tentram hatinya, tidak bisa tidur. Ayo, di antara saudara sini, adakah saudara yang susah tidur, nggak bisa tidur? Bahkan saya pernah layani orang yang sudah pakai obat penenang, obat tidur, tetap tidak bisa tidur. Sedemikian fatal parahnya ya rasa takut gelisahnya, sampai sudah pakai obat tidur pun tidak bisa tidur. Malah tambah gelisah. Ini resepnya, ini rahasianya. Mulai sekarang, suka ndak suka, mampu atau tidak, ya itu istilah insomnia, Pastor. Iya, terima kasih. Saudara harus lepaskan rasa takut itu. Jangan dibuai lagi, jangan dipelihara lagi, dan dirawat lagi. Lepaskan, lepaskan. Kita harus melepaskan, rilis, lepaskan, supaya kita bebas. Ketakutan itu mencengkerammu, memperpendek umurmu, membuat raut wajahmu suram, badanmu kusut, kumal, dan kurus. Ketakutan itu membunuhmu pelan-pelan. Makanya Tuhan sudah bilang, dan saudara catat baik-baik, yang paling penting remain di hatimu, Tuhan tidak pernah memberikan engkau roh ketakutan akan dunia ini. Itu tercatat di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sekali lagi, saudara silakan dibuka, dicatat. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Tuhan tidak pernah memberikan saudara roh ketakutan terhadap dunia ini. Pergumulan yang kau hadapi, pergumulan biasa. Tuhan setia dan memberi engkau jalan keluar saat engkau dicobai. Alkitab berkata, 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi ingat ya, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Tuhan tidak berikan kepada kita namanya kecemasan. Tidak. Jadi janganlah malu bersaksi ayat 8 tentang Tuhan kita. Wah, ini keren banget ayat ke-8 ya. Oh ya, itu nama anxiety, Pastor. Ya, terima kasih. Wah, saya berdoa tadi insomnia, anxiety, psikosopatis, apalagi itu kegelisahan, nggak bisa tidur, rasa khawatir, rasa takut. Enyahlah dari hidup Anda selama-lamanya. Anda harus melepaskan, lepaskan, lepaskan.
ayat 8 berkata, supaya kita tidak malu bersaksi. Kita pede bersaksi. Kita optimis bersaksi tentang Tuhan kita. Orang yang takut tidak bisa bersaksi. Bagaimana mau menginjil kalau dia sendiri takut? Bagaimana jadi berkat kalau dia takut? Ingat ya, Tuhan tidak beri engkau roh ketakutan. Jangan malu bersaksi. Amin. Amin. Tapi kan pastor, kita harus takut sama Tuhan. Betul, betul 100. Kalau saudara mau takut, takutlah kepada Tuhan. Seperti yang dicatat di dalam kitab Mazmur 34 ayat 10. Mazmur 34 ayat yang ke-10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Kalau saudara mau takut, kalau dalam hidup manusia ada satu namanya rasa takut. Itu bukan untuk perihal sandang, papan, pangan, pakaian. Bukan tentang hidup keseharianmu. Kalau ada rasa takut itu hanya diisi, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus. Sebab apa? Orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan berkekurangan. Karena Tuhan adalah gembalaku, gembalamu, takkan kekurangan aku. Ini sepertinya pengulangan dari Mazmur 23 ayat 1. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan berkekurangan. Ini yang ngomong firman Tuhan. Percaya deh, percayalah, percaya ki, percaya loh, percaya dong. Tuhan yang ngomong, orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan, tidak akan kekurangan yang baik datang atas hidupnya. Katakan amin. Mereka akan mendapatkan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Seperti yang tercatat, satu ayat lagi ya, di dalam kitab Amsal 22 ayat yang keempat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tidak kekurangan orang yang takut akan Tuhan. Bahkan segala yang baik datang kepadanya. Amsal 22 ayat yang keempat. Ganjaran orang yang takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, kehidupan. Saya singkat 3K. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Mari lepaskanlah rasa takut dari hidupmu saat ini, karena engkau adalah milik Kristus. Di tubuhmu ada tanda-tanda milik Yesus, sehingga apapun di dunia ini tidak ada yang bisa merebutmu dari kasih Tuhan Yesus. Bahkan sehelai rambut tidak akan jatuh tanpa Tuhan Yesus izinkan. Lepaskan rasa takutmu sekarang. Lepaskan rasa takutmu melangkah. Lepaskan rasa khawatirmu. Karena saat ini ada hadirat Tuhan yang akan membebaskan engkau, melepaskan engkau, memulihkan engkau. Dalam nama Yesus. Firman diberitakan, saat ini kuasanya menjamah setiap bapak ibu terkasih.
Lepaskan rasa takutmu, supaya dalam jiwamu yang gelap itu pergi, yang terang ini menguasai. Supaya setiap sampah-sampah rasa takut, cemas, gelisah itu clear dari hidupmu. Agar Tuhan dengan kasih-Nya bisa mengisi yang baru dalam hidupmu saat ini juga. Engkau dipulihkan dari rasa takutmu. Engkau diberkati hidup yang baru, termasuk engkau yang ulang tahun hari ini. Bukan hanya bertambah usiamu yang baru, tapi bertambahlah engkau hidup baru bersama Tuhan Yesus. Ini doa saya. Dan saya melihat ada ratusan ribu orang, ratusan jiwa-jiwa datang sama Tuhan Yesus dan tidak malu bersaksi karena mereka dipulihkan saat ini. Demi nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan buat firman-Mu yang sudah membebaskan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Glory to God. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Senang banget ya saat berdoa. Nikmat banget karena doa itu dengan urapan itu sesuatu banget ya. Tidak kering, tidak hambar, tetapi jos masuk rasa gitu. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, saya sekarang akan memberkati air minum saudara. Saudara bisa pegang dan saya mohonkan berkat dari Bapa untuk setiap air minum maupun minyak di tangan saudara yang akan engkau pakai oleskan untuk orang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Minyak itu juga diberkati. Air minum di tangan saudara diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Minumlah dan jadi berkat untuk kesehatanmu dan kesembuhanmu. Amin. Saya punya kesaksian, kemarin saya saksikan di onsite, pasca COVID itu rambut saya tipis banget, tipis rontok kan, bukan cuma sekedar waktu itu paru-paru putih, badan turun, tapi rambut rontok. Mungkin saudara sebagian alami hal yang sama yang pernah terpapar COVID. Tapi hari ini rambut saya, ya waktu kemarin tukang pangkas rambut, dia bilang kok rambutnya Bapak Pastor tebal sekali ya. Wah, puji Tuhan ya. Saya teringat, ini bukan lebay ya, kalau sudah mau praktek ya silakan aja. Jadi healing water ini yang sudah kita doakan, saya taruh di semprot itu loh, semprot itu biasa pakai semprot tanaman, semprot apa gitu. Nah, semprot untuk membasahkan rambut saya kalau seperti ini mau live streaming atau misalnya mau keluar
tugas pelayanan rambut itu kayak orang bangun tidur gitu ya, kita perlu basah-basahkan. Saya basahkan pakai alat semprot itu. Saya belinya atau anak saya belikan tuh 5.000 satu di toko mana itu, 5.000. Tapi semprotannya saya pakai bukan air leden, bukan air kerang, tapi healing water. Maksudnya airnya air biasa, maksudnya sudah didoakan gitu. Dan saya pakai, kalau saya mau kasih basah rambut, saya pakai puji Tuhan, hari ini tanpa sadar orang berkata rambutnya tebal sekali. Saya bilang, iya tebal banget ini, padahal sempat rontok. Saya percaya, ini kesaksian saya pribadi ya, lewat healing water, rambut yang rontok ini yang dipulihkan. Ya, puji Tuhan. Ada juga yang bilang, Pastor kok kalau ketemu lebih fresh daripada di live streaming atau di medsos atau di layar kaca gitu ya. Saya bilang, wah ini mah pujian agak lebay, karena biasanya itu justru ketemu aslinya, tidak sekinclong waktu di kamera. Karena di kamera sekarang kan banyak namanya filter, editan dan sebagainya. Tapi mereka berkata tidak, justru aslinya GR nih, GR duk GR. Aslinya katanya lebih kinclong. Mau tahu rahasia nggak? Rahasianya saya boleh bersaksi ya. Setiap pagi saya minum healing water. Ya, kalau orang menyaksikan bahwa wajahku ini ditanya apa skincare-nya, aku nggak punya skincare Bapak Ibu sekalian ya. Tapi ya kalau saya bisa bersaksi, healing water yang saya setiap pagi minum ini, saya doakan, saya minum juga, inilah, itu saja sih sebetulnya. Kira saudara juga terinspirasi. Tapi ingat loh ya, tidak diperjualbelikan. Ini pelayanan doa-doa gratis ya. Awas lo yang bisnisin, nggak boleh ya. Ya sudah, berarti sekarang kita tinggal doa berkat ya. Kira kesaksian tadi itu bisa membuat saudara lebih semangat lagi. Tuhan itu luar biasa loh ya. Tapi jangan lupa menginjil, jangan malu bersaksi. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, saya ajak kita angkat tangan untuk mohonkan berkat dari Tuhan masuk di hari yang baru ini. Amin. Bapakku di surga, Bapak yang baik banget, Bapak yang mengasihi kami, mohon doa berkat dong, berkat daripada Bapak untuk kami semua. Amin, amin, amin. Bapak Ibu terkasih, Oma Opa, Cece Koko, Mama Papa, kakak adik yang terkasih semuanya, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Bapakku di surga untuk kesehatanmu, keluargamu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, dan pelayananmu. Berkat Tuhan ini menjaga engkau keluar masukmu, engkau tidak turun tapi naik, engkau bukan ekor tapi kepala. Lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan, lewat kesaksian-kesaksianmu yang tidak malu engkau saksikan. Karena hari ini engkau bukan lagi orang yang takut, tapi engkau adalah orang yang merdeka dalam nama Yesus. Terima dengan iman, terima dengan percaya, katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Saya materaikan pelayanan sepanjang dari pagi sampai saat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, pelayanan hari ini sudah selesai, masuk di hari yang baru dengan ucapan berkat, sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya,
dan sertai sampai selama-lamanya. Bless you all, dadah semuanya. Dan tidak lupa dong, Pastor ucapkan kiss baik. Kiss baik. Dah. Selamat masuk di hari Senin, hari yang baru. Wah, thank you. Hari yang baru, hari yang penuh berkat Tuhan. Jangan lupa sarapan. Ayo, sarapan di mana? Wih, enaknya. Kok enggak aja? Semua senang ya. Ya kesehatannya, terus memberkati semuanya. Bye-bye. Dadah. Dadah. Yeay. Ingat Tuhan selalu menolongmu. Selalu menolongku. Dadah. Ingat, sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinnya. Udah, masuk hari yang baru, Tuhan memberkati. Nanti pujian lagi, Pastor sambung lagi setengah jam lagi ya. Dadah semuanya. Hore, bless you. Jesus, my Savior, my King divine. Through the ashes you shine, you shine. You bore my sorrow, you wore my shame. Crown of mercy, I praise your name. The winds are hollow, the skies are torn. I stand here broken, my soul is worn. But I see the cross where your love poured wide, a well of grace in which I will abide. Oh, the world may falter, shadows may fall, but you are my anchor, my all in all. Oh, Jesus, my Savior, my King divine. Through the ashes you shine, you shine. You bore my sorrow, you wore my shame. Crown of mercy, I praise your name. Oh, the world may falter, shadows may fall, but you are my anchor, my all in all. Oh, Jesus, my Savior, my King divine. Through the ashes you shine, you shine. You bore my sorrow, you wore my shame. Crown of mercy, I praise your name. Your hands held the nails, yet you hold me still. Your love was the cost to fulfill His will. Every tear, every wound you redeemed for life. In your arms, Lord, the broken take flight. Held the nails, yet you hold me still. Your love was the cost to fulfill His will. Every tear